Hai, perkenalkan, saya Nur Inayah, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas A. Di sini, saya akan memaparkan proyek sosiopragmatik saya mengenai analisis komparatif terhadap teori pragmatik dan sosiopragmatik dalam konteks interaksi sosial berbahasa. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menganalisis aplikasi teori-teori pragmatik, Austin, Searle, Grice, dalam konteks bahasa dan interaksi sosial di Indonesia. Yang kedua, mengeksplorasi elemen-elemen sosiopragmatik yang mempengaruhi cara berkomunikasi dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, membandingkan keefektifan teori pragmatik dan sosiopragmatik terhadap pemahaman interaksi sosial berbahasa di Indonesia. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi praktis bagi pengajaran bahasa dan komunikasi antar budaya berdasarkan temuan penelitian. Adapun kerangka teori penelitian ini ada dua, yaitu teori pragmatik yang terbagi atas J.L. Austin, John Searle, dan H.P. Grice, serta teori sosiopragmatik yang terbagi atas pengaruh konteks sosial, variasi bahasa, dan implicature. Bagian selanjutnya, metode pengumpulan dan analisis data. Metode pengumpulan data penelitian ini ada tiga, yaitu wawancara, observasi partisipatif, dan studi kasus. Yang pertama adalah peneliti melakukan wawancara dengan penutur asli dari berbagai latar belakang budaya dan sosial untuk memahami penggunaan bahasa mereka. Selanjutnya, observasi partisipatif. Peneliti mengamati interaksi sosial di berbagai konteks, seperti pasar, keluarga, dan lingkungan pendidikan. Kemudian studi kasus. Peneliti menganalisis percakapan atau teks dari konteks tertentu yang mencerminkan penggunaan pragmatik dan sosiopragmatik. Metode analisis data penelitian ini ada dua, yaitu analisis kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam data yang dikumpulkan, serta perbandingan teori, yaitu menganalisis data berdasarkan kerangka teori pragmatik dan sosiopragmatik, membandingkan relevansinya dalam konteks interaksi bahasa. Selanjutnya, pembahasan. Teori pragmatik J.L. Austin dikenal dengan konsep speech acts atau tindakan ujaran. Austin membedakan antara tiga jenis tindakan: tindakan lokusi, mengucapkan kata-kata; tindakan ilokusi, apa yang dimaksud oleh pembicara; dan tindakan perlokusi, efek yang ditimbulkan oleh pernyataan tersebut. Dalam konteks Indonesia, ucapan seperti "sampai jumpa" tidak hanya berfungsi sebagai pengantar, tetapi juga bisa mengandung harapan untuk bertemu lagi, mencerminkan nilai-nilai interaksi sosial yang mendalam. John Searle mengembangkan pemikiran Austin tentang tindakan ujaran dengan menjelaskan klasifikasi tindakan ujaran dan merefleksikan maksud dan konteks yang lebih luas. Ia menekankan pentingnya konvensi sosial yang mendasari interaksi. Dalam konteks Indonesia, penggunaan bahasa yang sopan dan tata krama dalam percakapan sangat penting, misalnya penggunaan istilah "bapak", "ibu" sebelum nama orang lain menunjukkan penghormatan. H.P. Grice terkenal dengan teori makna dan maksud dalam berkomunikasi melalui prinsip kerjasama dan maksud komunikasi. Grice mengemukakan bahwa dalam komunikasi yang baik, seseorang harus memperhatikan relevansi, kuantitas, kualitas, dan cara. Dalam budaya Indonesia, prinsip kerjasama ini sering terlihat dalam kebiasaan berbicara yang halus dan tidak langsung, menunjukkan nilai untuk menjaga hubungan harmonis. Teori sosiopragmatik. Teori sosiopragmatik berfokus pada bagaimana faktor-faktor sosial, seperti status, peran sosial, dan nilai-nilai budaya, memengaruhi cara orang berkomunikasi. Teori sosiopragmatik berkembang dengan mengintegrasikan aspek sosial dalam penggunaan bahasa. Dalam konteks ini, beberapa konsep penting dari sosiopragmatik meliputi: yang pertama, kesopanan. Kesopanan adalah aspek krusial dalam interaksi sosial di Indonesia. Berbagai bentuk kesopanan, seperti penggunaan bahasa yang halus, penghindaran dari konfrontasi langsung, dan penggunaan istilah penghormatan, mencerminkan norma sosial yang menghargai hubungan antar individu. Misalnya, dalam komunikasi sehari-hari, orang cenderung menggunakan gelar seperti "bapak" atau "ibu" untuk menunjukkan rasa hormat. Yang kedua, tata krama.
tata krama berperan penting dalam menentukan cara berinteraksi. Di masyarakat Indonesia, cara berbicara dan berperilaku sangat dipengaruhi oleh norma-norma kultur setempat, seperti adat istiadat dan hierarki sosial. Ini termasuk penghindaran dari kata-kata yang dianggap kasar atau langsung serta pentingnya menggali kesan baik dalam bertutur. Yang ketiga, variabilitas bahasa. Bahasa yang digunakan seringkali bervariasi berdasarkan konteks, status sosial, dan kelompok etnis. Dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, pemilihan bahasa bisa berfungsi untuk menunjukkan identitas sosial. Misalnya, penggunaan bahasa daerah atau variasi dialek dalam percakapan sehari-hari dapat menandakan afiliasi sosial atau budaya tertentu. Yang terakhir, konteks situasional. Dalam sosiopragmatik, konteks situasional adalah faktor penting dalam memahami makna. Konteks ini mencakup lokasi, situasi, dan hubungan antar individu yang berkomunikasi. Indonesia memahami konteks sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman, di mana cara seseorang berbicara dapat ditafsirkan berbeda, tergantung pada situasi dan hubungan antara para peserta. Relevansi dalam interaksi sosial berbahasa. Dalam interaksi sosial berbahasa di Indonesia, ketiga teori pragmatik, Austin, Searle, Grice, memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana makna dibangun dalam konteks sosial yang lebih besar. Misalnya, saat orang berinteraksi, mereka tidak hanya menggunakan bahasa secara literal, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang sosial, kebiasaan, dan norma. Dalam banyak situasi, pemilihan kata, nada, dan bentuk ucapan sangat dipengaruhi oleh nilai kesopanan dan keharmonisan. Secara keseluruhan, analisis komparatif terhadap teori-teori ini dapat menjelaskan bagaimana interaksi sosial di Indonesia mencerminkan kompleksitas bahasa dan budaya. Pemahaman yang mendalam tentang teori-teori ini membantu penutur bahasa untuk berkomunikasi lebih efektif dan sensitif terhadap konteks sosial mereka. Dalam interaksi sosial berbahasa di Indonesia, teori sosiopragmatik menjelaskan bagaimana berbagai faktor ini berkontribusi pada pemilihan kata, struktur kalimat, dan cara berkomunikasi yang efektif. Berikut adalah beberapa poin relevansinya. Yang pertama, membangun hubungan. Kesadaran akan kesopanan dan tata krama sangat vital dalam membangun hubungan yang baik. Misalnya, dalam konteks bisnis, cara berkomunikasi yang sopan akan meningkatkan peluang keberhasilan dalam negosiasi. Yang kedua, menghindari konflik. Dalam budaya yang mengedepankan keharmonisan, memahami norma sosiopragmatik dapat membantu individu menghindari pernyataan yang bisa memperkeruh suasana. Penutur seringkali memilih untuk berbicara dengan cara yang lebih tidak langsung untuk menjaga perasaan orang lain. Yang ketiga, mempertahankan identitas budaya. Variabilitas bahasa mendorong penutur untuk merayakan dan mempertahankan identitas budaya mereka. Penggunaan bahasa daerah, misalnya, dapat memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kelompok di tengah masyarakat yang beragam. Dan yang keempat, adaptasi dalam komunikasi multikultural. Dengan banyaknya suku dan budaya di Indonesia, kemampuan untuk beradaptasi dalam berkomunikasi adalah kunci. Sosiopragmatik membantu individu mengenali dan menyesuaikan diri dengan norma-norma berbahasa yang berbeda dalam konteks multikultural. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi teori-teori pragmatik, khususnya dari Austin, Searle, dan Grice, memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami interaksi sosial di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan ujaran tidak hanya dipandang dari segi literal, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, norma kesopanan, dan tata krama yang ada dalam masyarakat. Elemen sosiopragmatik, seperti kesopanan, variabilitas bahasa, dan konteks situasional, sangat mempengaruhi cara komunikasi. Lebih jauh, analisis komparatif terhadap teori-teori ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai konteks sosial dan budaya dapat meningkatkan efektivitas komunikasi di Indonesia. Kesadaran akan norma sosiopragmatik tidak hanya membantu individu berkomunikasi dengan lebih efektif,
tetapi juga memperkuat identitas budaya dan memfasilitasi adaptasi dalam konteks multikultural. Rekomendasi praktis teoritis, pengembangan kurikulum. Memasukkan elemen sosiopragmatik ke dalam kurikulum bahasa untuk meningkatkan pemahaman konteks budaya siswa. Pelatihan komunikasi. Mengadakan pelatihan bagi profesional yang bekerja dalam konteks multikultural agar mereka lebih memahami nuansa pragmatik dalam interaksi. Penelitian lanjutan. Mendorong studi lebih lanjut mengenai variasi linguistik dan dampaknya terhadap hubungan sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori serta aplikasi praktis dalam interaksi sosial berbahasa di Indonesia.